تعالى عنكم. وقال رضي الله تعالى عنه ثم قال: من فاته العلم لا يفوته المحراب والآداب، وينبغي للإنسان أن لا يهمل نفسه ويلزم طريقا توصله إلى الله، والطرق إليه عدة أنفاس الخلائق. وقد قال الحبيب أحمد بن حسن الرطاس: على الإنسان أن يتبع سيرة أسلافه من ظاهر زي وعمل ويعمل بظاهر العلم، ويقيم الأشياء على ظاهرها، فإنه بعد ذلك لا يدري بنفسه إلا وهو مثلهم. إلى آخر ما قال الله تعالى. Disebutkan oleh beliau Habib Muhammad bin Hadi Asghar dalam ucapan beliau menyatakan bahwa siapa yang kemudian terluputkan dalam hidupnya tentang ilmu, la yafutuhul mihrab wal adab, maka hendaknya tidak terlewatkan bagi dirinya mihrab dan adab. Ini sebagai satu ungkapan yang diberikan oleh para salaf kita terdahulu, bahwa seorang dalam hidupnya itu hendaknya pertama berusaha mencari ilmu. Ilmu adalah suatu hal yang sangat utama sekali, lebih daripada harta. Maka ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita duduk dalam majelis-majelis semacam ini berusaha mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi SAW, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat mulia, sehingga jangan sampai terlewatkan dalam hidupnya. Maka ikhwan rahimakumullah, sangat penting kita untuk terus cari ilmu, duduk di dalam majelis-majelis ilmu, dan kita ajarkan pula anak-anak kita untuk semacam ini. Jadikan di antara mereka ada yang khusus untuk cari ilmu, belajar, duduk dalam pondok pesantren, duduk dalam bersama dengan seorang guru yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting untuk kemudian kita perhatikan. Jangan kita ini hanya khawatirkan kehidupan mereka nanti makannya dari apa, mau makan apa mereka kalau mereka ini duduk dalam majelis ilmu saja. Ikhwan rahimakumullah, mau makan apa insya Allah tak akan kelaparan. Maka kan dikatakan bahwa seorang sahabat Nabi SAW saat itu punya anak 3 perempuan semuanya. Bagaimana mereka nanti hidupnya mereka setelah wafatnya sahabat tadi? Maka ditanyakan, bagaimana kamu akan tinggalkan apa buat mereka? Karena dilihat sahabat tadi pun tidaklah banyak hartanya. Maka sahabat tadi mengatakan, sungguh aku sudah tinggalkan bagi mereka surat Al-Waqi'ah. Aku gak khawatir dengan kemiskinan bagi mereka. Aku sudah tinggalkan sama mereka surat Al-Waqi'ah untuk mereka baca, sehingga mudahlah rezeki itu didapat oleh seseorang dengan meneladani sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan surat Al-Waqi'ah kalau dibaca akan mendatangkan rezeki bagi seseorang. Maka yakin dan pasti dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang diajarkan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Maka disebutkan oleh beliau dalam pembahasan ini, man fatahul ilm la yafutuhul mihrab wal adab. Siapa yang akhirnya terlewatkan ilmu bagi dirinya, maka jangan sampai terlewatkan mihrab katanya. Maksudnya apa? Ya, banyak-banyak sholat, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak mengaji Al-Quran, duduk di atas sajadahnya. Mereka orang-orang terdahulu sebagaimana disebutkan dalam kisah, bahwa kalau di kota Tarim itu selalu penuh masjidnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Isya ta'lim, habis maghrib mereka mengaji Al-Quran, habis isyanya ada pengajian ta'lim, lalu setelah itu mereka pulang sebentar, masjidnya nggak pernah kosong dari orang-orang yang beribadah sampai pagi. Ada saja yang datang lalu sholat di tempat tersebut, ada saja yang datang lalu duduk iktikaf di tempat tersebut, ada saja yang datang lalu membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran sampai pagi. Terus silih berganti orang-orang tersebut, penuh dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangi mihrab, usahakan untuk kemudian
beribadah, punya amalan-amalan yang dikerjakan sebagai simpanan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terlewatkan mihrab, nggak bisa masuk di dalam mihrab, la yaqutuhul adab, maka adab jangan sampai terlewatkan. Ini sudah paling akhir. Ini sudah paling akhir. Adab jangan sampai lewat. Adab bagaimana? Adab dengan Allah, adab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adab dengan masyarakat, adab dengan alam semesta. Itu semua ada adabnya. Seseorang mempelajari adab-adab semacam ini. Anda lihat itu pembahasan tentang masalah adab dan akhlak. Bagaimana kita diajarkan adab dengan Allah, selalu takut kepada Allah dimanapun tempat. Bagaimana kemudian adab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adab dengan para ulama, adab dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, adab dengan orang tua, itu semuanya diajarkan. Dan mereka kalaupun terlewatkan ilmu, terlewatkan mihrab, maka mereka akan terlewatkan adab. Mereka adalah orang-orang yang beradab dengan Allah, beradab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beradab dengan siapapun. Wa yanbaghi lil insan alla yuhmila nafsahu, maka hendaklah seseorang jangan menyia-nyiakan dirinya. Fa yalzamu tariqan tusiluhu ila Allah, maka hendaknya berusaha melazimkan di dalam dirinya jalan yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Wa turuq ila Allah ilaihi iddatu anfasil khalaiq, karena sesungguhnya jalan yang bisa menyampaikan seseorang kepada Allah itu jumlahnya seperti jumlahnya nafas makhluk. Seseorang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apapun. Maka tidak boleh orang yang datang ke masjid meremehkan orang yang di pasar. Tidak bisa. Karena jalan menuju kepada Allah bukan hanya di masjid saja. Yang di pasar pun kalau ingat kepada Allah, lazimkan adab di pasarnya, dia akan dapat bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kepada Allah itu banyak. Maka tak boleh seseorang mengatakan, oh jalan saya yang paling benar, yang lain kemudian tidak bisa sampai kepada Allah, meremehkan orang lain. Itu satu hal yang jauh daripada jalan kita. Jalannya kita adalah jalan tahu bahwa menuju kepada Allah itu banyak. Maka kita berprasangka kepada siapapun yang beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sampai kepada Allah dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan baktinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang dengan menahan daripada kemungkaran. Biasa saja hidupnya, tapi tidak pernah maksiat. Sudah cukup untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susahnya kan disebutkan dalam pembahasan bahwa yang paling susah itu kan menjauhkan diri daripada hal-hal maksiat. Ada orang tak pernah maksiat 40 tahun sudah sampai, walaupun cuma di depan masjid, tak pernah ke masjid. Loh, kita bukan kemudian menganjurkan orang tidak ke masjid, tapi tahulah bahwa sesungguhnya siapapun bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan menuju Allah itu banyak. Maka kita nggak boleh meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu pun termasuk daripada salah satu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab akhlak dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal